si tetangga kiri kita atau tetangga kanan kita kan mau umpetin, jangan sampai ketahuan. Sampai ini. Itu yang dimaksud Rasulullah ketika kita masak itu, jangan sampai wanginya itu menyakiti tetangga kita. Kalau maksudnya supaya nggak menyakiti ya kita bagi, banyakin kuahnya. Itu maksudnya tetangga yang kiri kanan. Iya. Iya. Padu. Wangi padu. Saya kanur imah. Ayo kabere. Bang, ada kasus kan di Kawin. Iya, masalah ini nih. Ada kemarin ya saya semalam sampai jam berapa itu ya? Itu mah udah lain rahasia keluarga itu apa namanya? Saudara ya. Jadi si perempuan ini, si cowok ini, suami ini ninggalin istri dan anaknya, kedua anaknya itu selama 2 tahun. Iya. Nah, pas itu kembali lagi, apa itu tidak dinafkahkan ini ya? Iya, paham. Apa itu termasuk sudah talak apa enggak itu? Kan ada talak yang di mana perjanjian. Perjanjian itu kan di sebelum nikah itu kan ada 3 bulan berturut-turut kagak nafkah lahir, kagak nafkah batin. Jatuh talaknya 1, udah jatuh. Kalau emang dia nggak ngasih talak zahir ya. Kalau batin kan bisa kita yang bisa kita keluar misalnya kayak orang ke apa namanya kerja di kalau kerja di TKI sumpama ya kan itu kan masih ada nafkah zahirnya setiap bulan atau 2 bulan sekali ngasih. Kalau nafkah batin itu kan ulima ridohu, kalau kata istrinya nggak apa-apa gitu ya, mau susah kan nafkah batin kalau jauh. Kalau nafkah zahir masih ada itu nggak masalah, tapi kalau zohir batin nggak ada itu udah jatuhnya apalagi tanpa pengetahuan itu istri dia pergi itu udah talak 1. Nggak talak 2, talak 1 sekalipun dia 10 tahun perginya. Gitu. Maksudnya talak 1 aja ya? Iya, udah. Tapi kalau gitu ngegantung ceweknya kasihan. Kalau orang kita kan harus ada surat talak gitu kan. Padahal kawin lagi bahasa kasarnya bisa. Cuma kan sekarang harus ada surat perceraian. Pengadilan. Iya, pengadilan. Berarti itu si istri nggak boleh nikah lagi ya? Belum. Cowoknya kabur nih. Iya. Nah itu menurut negara nggak boleh. Tapi kan kalau menurut itu udah talak perjanjian. Iya. Nah yang terakhir waman kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim doifa. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Jadi menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi memuliakan tamu hukumnya sunnah. Tapi menurut Imam Hambali memuliakan tamu hukumnya wajib. Sampai kapan? Sampai 3 hari dia di rumah kita. Kalau udah 3 hari boleh kita usir. Bahasa kasar gitu. Tamu datang ke kita, ya kan? Itu wajib kalau menurut Imam Hambali. Tapi menurut Imam Syafi'i sunnah kita muliakan. Intinya ya ada keberkahan lah di dalam memuliakan tamu. Batasnya sampai 3 hari 3 malam. Nah, nanti itu di dalam kitab Jauhar Ruluiyah itu ada hikayah bahwa seorang wali namanya Abdullah bin Mubarak. Seorang waliullah Abdullah bin Mubarak kedatangan tamu. Semalaman tuh datang tamu. Dia cuma punya beras. Dimasakin beras tapi kagak ada lauknya. Dia punya satu-satu kuda tunggangan dia. Akhirnya kudanya disembelih, dipotong. Abdullah bin Mubarak kan dipotong dikasih buat tamunya. Ini hikayah dari Jauhar Ruluiyah. Seorang wali namanya Abdullah bin Mubarak kedatangan tamu malam hari, ngasih cuma nasi doang, nggak ada, malu kan dia. Akhirnya dia potong kuda dia. Kan orang dulu kuda itu buat apa, kendaraan ya. Dari potong dikasih makan atau dimasak dikasih makan. Akhirnya besok istrinya kan si Abdullah bin Mubarak itu punya istri lagi nginep ke orang tuanya. Pas besok balik istrinya nanya, kuda kita mana? Dia Abdullah bin Mubarak bilang semalam ada tamu nggak ada makanan, akhirnya dia nginep saya masakin kuda gitu kan. Akhirnya berantem cekcok antara laki bini. Abdullah bin Mubarak sama istrinya berantem, ujung-ujungnya cerai. Ini seorang wali loh, cerai loh. Cerai. Nah udah cerai kan selesai tuh. Beberapa bulan kemudian datang seorang laki-laki ke rumah Abdullah bin Mubarak. Seorang laki-laki datang, tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia ngasih permintaan, mohon diterima. Wahai Abdullah bin Mubarak, kalau ente nerima nikahin anak saya, perempuan anak saya kasih kamu 10 kuda. Jadi
laki ini nyuruh Abdul bin Mubarak suruh kawin sama anaknya yang perempuan. Kalau udah nikah nanti dikasih 10 kuda, kalau kamu mau saya kasih 10 kuda. Nah itu kan keberkahannya, hilang 1 kuda dapat 10 kuda, dapat istri lagi. Istri lagi. Ya Oh, gitu. jadi ya. Itu keberkahan salah satu muliain. Baca dulu tak ngejol motor. Bisa motor Baca gini. masuk ya. Ya itu salah satu Sabar. mulai tamu. Jadi mulai tamu Bang ya. Besok insya Allah hadis ke-16 wallahu a'lam. Jual motor. Jual motor jeung saha aja ke. Kayak Pak Jaja, karena mau nanya Pak. Arak nanya Pak Jajat. Ini kendaraannya. Ternyata ya Bang ya, di rumah tangga itu Oh. ya tadi abang curahan ya curhat. Jadi banyak gitu ya yang saya tadinya emang tidak terbuka gitu, Yang terbuka. yang terbuka. Cuma mungkin ada beberapa hal yang tadi sempat dikupas juga masalah Rido ya. Rido. Oh. Ini masalah hubungan batin itu. Yang penting Rido kan, walaupun dari gaji main misalnya 1 tahun, nggak masalah ya Bang ya. Yang penting nafkah batin, lahir mah tetap ya. Nah itu kalau sebaliknya gimana? Kalau dari perempuannya? Masa? Kalau dari perempuannya, Ini gimana? Gimana? kalau umpamanya gini, ada seorang istri karena dia mengidap penyakit ya misalnya, dan kata dokter kamu tidak boleh menjimai istrimu selama 3 tahun dengan alasan gini-gini. Menjinai. Jima Lima, lihat. Ya nggak boleh siapa lakinya perempuannya. perempuannya Perempuannya, karena karena bahaya, tidak kalau penyakit. misalkan dijimai akan terjadi sesuatu. Hmm. Itu kata dokter. Gimana kalau misalkan si istrinya yang berkehendak? Dokter itu hanya menyarankan aja minimal 2 tahun 3 tahun janganlah gitu ya, sabar dulu gitu. Nah itu dengan alasan itu bolehkah kita untuk berpoligami? Alasannya itu. Paham. Istilah Tapi istri mau kan dijimai, Tidak, karena alasannya takut penyakit. nyakit, istri nggak mau. Gitu. Kalau ya maaf ya Bang, ini bicara vulgar. Solusi yang kedua, yang pertama, bahasa kasarnya ada namanya itu jimanya nggak dukul. Juga mau juga. Nggak dukul. Jadi maaf, kayak istri onaniin suami itu hukumnya boleh. Boleh. Atau dengan apa gitu sampai dia keluar. Itu kan ada solusi satu-satunya Bang. Kalau emang laki sabar selama 3 tahun nggak masalah. Namun karena kan laki nggak sabar. Ya benar. Ya berarti sebenarnya permasalahan bukan di istri, di lakinya. Penyakit kan kita nggak tahu Bang ya, kecuali kalau penyakit HIV atau AIDS salah dia sendiri gitu kan. Tapi kalau penyakit yang lain kan rahim atau ada apa kanker rahim atau yang sebagainya. Nah itu kan kalau kata dokter sekian ya dokter lebih tahu. Nah cuman nanti kalau untuk laki-laki tipenya kalau emang mau jimai ya nggak dukul dia. Maksudnya nggak dukul itu bisa istimna biliar apa di onani nama istri atau dengan cara ya masa apa gesek-gesek apa yang penting keluar aja. Cuman kan dalam posisi itu